Sahabat YKB, senang ketemu bisa jumpa lagi dalam acara Mari Kesegar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku Renungan Wasiat Kekal yang dipunjudul Belas Kasih dan Empati berdasarkan Matius pasal 12 ayat pertama hingga ayat 8. Ayat renungan ada di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebelumnya, mari kotong berdoa. Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, dengan segala kerendahan hati, kotong mohon berfirmanlah untuk kotong, karena kotong siap untuk mendengarkannya. Amin. Matius pasal 12 ayat 3 dan ayat 4. Tetapi Yesus menyau ame sandong, bosong sonde baca tentang apa yang Daud bikin ko. Waktu dia deng pengikut dong lapar, dong masuk dalam Tuhan pun tenda sembayang, ko makan roti sajian yang hanya boleh makan oleh imam-imam. Saudara-saudara, dalam kotong pembacaan saat ini, orang-orang Farisi dong minta supaya Tuhan Yesus marah de murid-murid dong. Kenapa? Karena dong ketu ame orang pembulir-bulir gandum karena dong lapar. Dong pikir itu pada hari Sabat lai. Dong bukan gitu, dong pung, tapi orang lain pung. Nah, itu kan mana pada hari Sabat lai. Tapi Tuhan Yesus son marah de murid-murid dong. Malahan dia bela dan kasih ingat kembali tentang firman Tuhan pada orang-orang Farisi dong. Kenapa? Karena di dalam Ulangan pasal 23 ayat 25 di situ bilang orang boleh ketu bulir gandum yang bukan dong pemilik, tapi son boleh pakai pisau atau sabit. Yang berikut di dalam Samuel pasal 21 ayat pertama sampai 6. Di situ dijelaskan tentang Daud dengan depun pengikut-pengikut dong. Waktu lapar, dong pi makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam. Maksud ada orang yang kesalahan dong. Kenapa? Karena dong lapar. Nah, saudara-saudara, kotong tawang orang-orang Farisi dong terlalu ketat dengan aturan-aturan agama. Sampai dong lupa intisari dari firman Tuhan, yaitu kasih dan belas kasihan terhadap orang yang menderita, orang yang lapar. Karena itu Tuhan Yesus kasih ikasan dong. Dong hafal semua firman Tuhan sampai dong lupa yang paling penting, yaitu belas kasih. Nah, saudara-saudara, karmana deng kotong pun kehidupan beragama. Saat ini kotong patut bersyukur pada Tuhan karena firman Tuhan hari ini kasih ingasan kotong tentang kehidupan sebagai anak-anak Tuhan.
Kotong perlu beribadah, kotong perlu merenungkan firman Tuhan, kuasai firman Tuhan, tapi kotong jangan lupa untuk melakukan dalam kotong pun hidup. Karena inti dari firman Tuhan adalah belas kasih dan empati pada orang yang lapar, orang yang menderita. Semoga Tuhan Yesus menolong kotong semua. Amin. Mari kotong berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan kasih ingat sang kotong tentang firman-Mu yang mengharapkan agar kotong bisa hidup berbelas kasih. Mampukan kotong semua Tuhan, supaya kotong mampu untuk melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.